Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Jernia Rulintan Sitorus, NPM A1M020025, kelas 4A dari Prodi Pendidikan IPA. Pada minggu ini, saya akan kembali lagi membuat video pembelajaran dan juga menjelaskan materi seputar manajemen pendidikan dengan materi manajemen kurikulum pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya teman-teman bisa selalu mengikuti video pembelajaran yang saya buat dan saya upload di channel YouTube saya. Baiklah, langsung saja kita membahas materi mengenai manajemen kurikulum. Di materi ini ada 8 topik yang kita bahas, yaitu konsep dasar manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, komponen kurikulum, perencanaan kurikulum, model implementasi kurikulum, pengembangan isi kurikulum, dan juga evaluasi kurikulum. Pada topik pembahasan pertama yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Di sini ada pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Rame Yulis tahun 2005, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan juga tingkat pendidikan. Selanjutnya ada pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara komparatif, komprehensif, sistemik, dan juga sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum ataupun tujuan pendidikan. Pada topik pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita sebut dengan KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional yaitu standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Selanjutnya ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Menurut Andang, tahun 2014 halaman 122, manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah dengan mementingkan peran serta masyarakat untuk ikut andil dan juga dalam mengambil bagian untuk memajukan pendidikan. Upaya pengembangan mutu pendidikan melalui MBS dapat terlihat dari fungsi manajemen sekolah yang didesentralisasikan. Di sini terdapat gambar keterpaduan input, proses, dan juga output. Jadi, di sini pelaksanaan fungsi manajemen itu membutuhkan keterpaduan yang utuh antara input, proses, dan juga output. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator untuk pendidikan yang apabila tercapai dengan baik, maka penerapan MBS dikatakan berhasil. Di sini yang pertama yaitu input. Input di sini perencanaan dan juga evaluasi program sekolah yaitu pelayanan kebutuhan mengajar guru, pelayanan belajar siswa oleh guru, prestasi belajar siswa dan lulusan. Input di sini dilakukan secara selektif. Selanjutnya ada proses. Proses manajemen sekolah dan juga proses belajar mengajar dilaksanakan dengan efektif dan efisien, yaitu konsisten terhadap visi dan misi yang telah dibuat oleh sekolah. Setelah proses adanya output atau keluaran. Di sini yang pertama pelayanan kebutuhan mengajar guru, pelayanan belajar siswa oleh guru, prestasi belajar siswa dan lulusan, pelayanan administrasi sekolah. Output menghasilkan sesuatu atau kegiatan yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Selanjutnya yaitu pada materi topik yang ketiga, prinsip dan juga fungsi manajemen kurikulum.
Prinsip kurikulum menurut Sanjaya tahun 2009 halaman 39, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu yang pertama prinsip relevansi. Prinsip relevansi dibagi menjadi dua, yaitu prinsip relevansi internal dan juga prinsip relevansi eksternal. Prinsip relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode pembelajaran, serta alat yang digunakan untuk menilai atau melihat ketercapaian tujuan. Sedangkan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan juga proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel maka akan sulit diterapkan di sekolah. Selanjutnya, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan juga jenis program pendidikan. Selanjutnya ada prinsip efektivitas. Prinsip ini berkaitan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya prinsip efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan juga biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi tinggi apabila dengan sarana prasarana yang minimal dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, di sini ada fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 5, fungsi manajemen kurikulum adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan juga kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, topik pembahasan yang keempat yaitu komponen kurikulum. Menurut Sanjaya tahun 2009 halaman 100, adapun komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah tujuan pendidikan, isi kurikulum, metode atau strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama di sini tujuan. Tujuan yaitu berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan dari pendidikan. Yang kedua yaitu isi. Isi di sini mencangkup semua aspek, baik itu aspek pengetahuan ataupun kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya ada metode dan strategi. Metode berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan tersebut telah tercapai atau tidak. Selanjutnya topik pembahasan yang kelima yaitu perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 21, perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua yaitu perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 22 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sumber empiris, sumber filosofis, dan juga sumber bahan pembelajaran. Yang pertama sumber empiris. Sumber empiris berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi. Selanjutnya sumber filosofis. Sumber filosofis menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan siswa atau peserta didiknya. Yang terakhir yaitu sumber bahan pembelajaran. Sumber bahan pembelajaran adalah sumber yang umum digunakan dalam merumuskan goal dan objektif dalam setiap sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011 halaman 25, landasan di dalam perencanaan kurikulum yaitu kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, serta pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu kekuatan sosial. Kekuatan sosial di sini yaitu pendidikan menyesuaikan dengan perubahan dan juga dinamika
dan juga dinamika sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada perlakuan pengetahuan, di mana individu belajar aktif untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan fakta dan juga data, belajar tentang sikap dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini guru dituntut untuk merencanakan kurikulum program pembelajaran yang berkenaan dengan kebutuhan dan juga perkembangan para peserta didiknya. Selanjutnya yaitu topik pembahasan yang ke-6, yaitu model implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller tahun 1985 halaman 249, menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, the Concurrent Based Adoption Model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lightwood. Model ini memfokuskan kepada guru. Model teori yang ketiga, yaitu model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Selanjutnya yaitu materi yang topik pembahasan yang ke-7 mengenai pengembangan isi kurikulum. Jadi di sini pengembangan isi kurikulum terdiri dari skop, cakupan wilayah, sifat, organisasi bahan, integrated, lalu tidak ada batasan, sequence, kronologi, kausal, lalu separated, subjek, correlated, integral aspek tertentu. Di sini pada scope, yaitu mencakup ruang lingkup dan juga kedalaman dan keluasan. Cakupan wilayah mencakup lokal, regional, dan juga nasional. Sifat itu mencakup fakta, konsep, prinsip, dan juga generalisasi. Lalu ada organisasi bahan, integrated, lalu tak ada batas mata pelajaran. Lalu ada sequence, yaitu mencakup sistematik atau urutan, kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, dan juga spiral. Lalu ada separated subjek, mencakup mata pelajaran atau esensial, yaitu ada correlated, yaitu mencakup bidang studi, dan yang terakhir yaitu integrasi aspek tertentu yang mencakup tematik, gender, lingkungan, life skill, konseptual, kehidupan, dan alam pekerjaan. Pada topik pembahasan ke-8 yaitu topik pembahasan yang terakhir mengenai evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Di sini yang dievaluasi yaitu proses analisis kebutuhan dan kelayakan, proses pencernaan dan pengembangan, proses implementasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu proses evaluasi kurikulum dan juga perbaikan kurikulum. Di sini menurut Scriven tahun 1967 halaman 42, evaluasi kurikulum dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif terdiri atas 2 pendekatan, yaitu evaluasi sumatif sistem tertutup dan juga evaluasi sumatif sistem terobosan. Di sini evaluasi sumatif sistem tertutup itu ada program yang dikembangkan tergantung pada prosedur yang ditentukan untuk seluruh wilayah sekolah dan juga berkenaan untuk merefleksikan meta orientasi tertentu. Sedangkan evaluasi sumatif terobosan itu bertujuan untuk mengadakan perbandingan, di mana yang dibandingkan itu merupakan seperangkat tujuan baru yang didukung orang tua, program yang ada dibandingkan dengan program lain yang dipertimbangkan untuk pengadopsian di sekolah atau pengabdosian di sekolah. Di sini terdapat bagian evaluasi sumatif sistem tertutup dan juga sistem terobosan, di mana pada sistem tertutup ini pada orientasi itu mencakup evaluasi atau kebutuhan, kebijakan kurikulum, wilayah sekolah, review sekolah, lalu ada kebijakan kurikulum, wilayah sekolah, implementasi rencana, dan juga pengembangan kurikulum. Sedangkan pada bagian evaluasi sumatif sistem terobosan itu ada orientasi yang mencakup evaluasi yang diharapkan dari perencanaan dan juga pembelajaran. Lalu ada program perencanaan yang digunakan yaitu program normal yang disela oleh kebutuhan tekanan luar.
Terima kasih pada kesempatan ini. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Semoga minggu depan kita dapat berjumpa kembali dengan topik pembahasan yang berbeda kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.